Baik, pada mata kuliah promosi kesehatan lanjutan di peminatan promosi kesehatan itu dengan materi strategi promosi kesehatan yang sebelumnya sudah disampaikan minggu kemarin ya. Advokasi dalam promosi kesehatan. Menurut WHO, advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan sistem dukungan terhadap program kesehatan tertentu yang akan dijadikan kegiatan. Strategi promosi kesehatan dalam advokasi ini ada 6 langkah ya menurut Devkes tahun 2000. Yang pertama melakukan analisis, yaitu melakukan analisis situasi permasalahan yang membutuhkan advokasi, kemudian menyusun strategi, kemudian menggalang kemitraan atau mobilisasi, yang keempat pelaksanaan atau tindakan, yang kelima evaluasi efektivitas dari program, yang keenam kesinambungan dari proses kegiatan. Unsur dalam advokasi. Yang pertama, menetapkan tujuan dari advokasi yang akan kita lakukan kepada pengambil kebijakan dan pembuat keputusan. Kemudian pemanfaatan data riset ya, data riset sebagai evidence base yang kredibel yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian sasaran advokasi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan. Kemudian pengembangan dan penyampaian pesan advokasi berdasarkan data yang didapatkan. Kemudian membangun koalisi ya, karena dalam advokasi ini banyak pihak yang dilibatkan karena mengatasi permasalahan kesehatan bukan hanya satu departemen saja. Kemudian persuasif atau mengajak. Kemudian ketersediaan dana dan evaluasi dari kegiatan. Pendekatan advokasi. Ya, yang pertama dilakukan yang melibatkan para pemimpin, karena para pemimpin adalah sebagai pihak pembuat dan penentu kebijakan dari sebuah program. Kemudian bekerja sama dengan media massa. Media massa sangat berperan dalam advokasi karena sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi. Ya, kemudian membangun kemitraan sebagai jejaringan kerja. Kemudian memobilisasi massa, kemudian membangun kapasitas kerja. Kemudian metode dalam advokasi. Yang pertama melakukan lobby. Apa itu lobby? Proses dari tujuan kebijakan publik melalui tekanan politik terpilih. Jadi kita meminta ya program yang kita ajukan itu nantinya akan dijadikan sebagai salah satu agenda politik para parlemen. Kemudian petisi. Petisi adalah secara tertulis menyampaikan gagasan advokator pada pembuat keputusan. Ya, jadi ada bukti tertulis secara otentik data-data yang akan diajukan. Kemudian debat, yaitu dua pendapat yang berbeda terhadap suatu masalah melalui diskusi. Kemudian negosiasi. Negosiasi membangun advokator mendorong pihak-pihak lain untuk sekaligus terbuka tentang kebutuhan yang diinginkan. Kemudian hambatan dalam melakukan advokasi. Yang pertama, adanya ide politik mementingkan ekonomi. Kemudian hambatan politik dan birokrasi yang panjang. Kemudian yang keempat, gencarnya pemasaran produk yang tidak aman. 4. Adanya pengaruh nilai budaya terhadap perilaku kesehatan. Strategi promosi kesehatan. Beda rumusan pesanan advokasi dengan penyajian ilmiah. Jadi pesan advokasi PS penyajian ilmiah. Advokasi kesehatan pesan sederhana dan tepat. Ya, kalau penyajian ilmiah
perlu penjelasan yang rinci. Yang kedua, pesan advokasi ya, tidak perlu penjelasan tambahan. Namun di penyajian ilmiah, penjelasan tambahan perlu agar mantap. Kemudian pada advokasi, bahasa non teknis ya. Pada penyajian ilmiah, bahasa teknis dapat menambah kejelasan dan ketepatan karena terkait dengan metode. Kemudian beberapa pesan pokok sudah cukup ya. Pesan pokok dapat berupa makalah atau karya tulis. Kemudian pada advokasi, fakta keseharian yang ditampilkan ya. Pada penyajian ilmiah, fakta harus objektif. Kemudian pada advokasi, dahulukan kesimpulan. Pada penyajian ilmiah, uraian dahulu baru disimpulkan. Pada advokasi, banyak fakta dan gambaran tidak dibutuhkan. Pada penyajian ilmiah, bukti yang mendukung sangat penting. Artinya ada bukti fakta dan data. Kemudian pada advokasi, persiapan dan kegiatan yang cepat dan tepat. Pada penyajian ilmiah, persiapan dan penelitian yang buru-buru tidak akan berharga. Artinya metode dan alur penelitian itu harus jelas. Kemudian advokasi, selebriti dapat dukung kegiatan ya. Ada public figure berperan, kemudian selebriti tidak berperan. Kemudian pada advokasi, percaya bahwa kebenaran politis itu adalah subjektif. Kemudian pada penyajian ilmiah, kebenaran ilmiah dipercaya secara objektif. Etika dalam advokasi, yang pertama mulai dari sisi positif sasaran. Ya, sasaran kita dalam advokasi ini adalah pihak pengambil kebijakan, pembuat kebijakan atau penentu kebijakan, kemudian pelaksana kebijakan sampai kepada penerima kebijakan. Kedua, mau kompromi, sabar dan tegar, tidak menyalahkan sasaran. Jadi tidak ada pihak manapun yang disalahkan. Kemudian pusatkan pada pesan pokok dengan bahasa yang menggugah. Gitu. Artinya menggugah bukan berarti mengiba, tapi ada data dan fakta yang disajikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian kemukakan hal-hal yang baru atau yang relevan dan materi pesan yang relevan juga. Kemudian gunakan visualisasi yang menarik dan mengesankan. Indikator advokasi dikatakan berhasil atau tidak. Yang pertama, adanya pertauran, adanya peraturan ya. Kemudian ketentuan atau kebijakan yang ada. Kemudian adanya perencanaan. Yang keempat, dukungan dana oleh pihak legislatif. Salah satu contoh advokasi pada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, sasarannya adalah penentu kebijakan. Ya, ada DPRD, pimpinan perusahaan atau organisasi. Metode yang digunakan ada komunikasi persuasif, seminar sehari, lobby, petisi, orientasi, negosiasi, coffee morning dan lain-lain. Hasil yang diharapkan, kebijakan publik, peraturan, perundang-undangan, dukungan dan fasilitas terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat dari para penentu kebijakan. Sasaran kedua, masyarakat. Ada LSM, ada PKK, ada kader, ada organisasi profesi dan media massa. Metode yang digunakan, advokasi lewat media, pemasaran sosial, kemudian ada komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE, kemudian kampanye dan saresehan. Ya. Hasil yang diharapkan, adanya koalisi, jaringan kerja dan kemitraan.
Kemudian sasaran yang ketiga, masyarakat secara luas. Ya, ada individu, kepala keluarga, RT RW atau desa. Metode yang dilakukan KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi dalam acara formal. Misalnya ada rembuk desa, peringatan hari-hari besar kesehatan, kemudian secara informal. Hasil yang diharapkan adanya kebijakan dalam tatanan rumah tangga RT, RW atau desa terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Strategi selanjutnya adalah kemitraan dalam promosi kesehatan. Kemitraan adalah kerjasama formal antara individu, kelompok, dan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kerjasama adanya kesepakatan dan komitmen yang diharapkan. Dasar pemikiran perlunya dilakukan kemitraan adalah bahwa kesehatan adalah hak dan kewajiban semua orang, sehingga diharapkan masyarakat mandiri dalam bidang kesehatan. Kemudian masalah kesehatan muara dari semua sektor pembangunan. Maka dari itu pemecahan masalah kesehatan tanggung jawab bersama. Nah, makanya perlu kemitraan dalam bidang kesehatan. 3 kata kunci dalam kemitraan. Yang pertama, kerjasama dengan mitra yang dijadikan sebagai jejaring kerja dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Kemudian tujuan kerjasama, ya. Kemudian yang ketiga, saling menanggung risiko. Jadi sama-sama menanggung risiko dari sebuah kegiatan. Persyaratan kemitraan. Pertama, kebersamaan perhatian terhadap isu yang sedang berlangsung. Ya, seperti sekarang ini terjadinya COVID-19 atau kasus corona yang merebak. Ini merupakan isu terkini yang harus segera diatasi. Di sini membutuhkan mitra kerja. Ya, bukan hanya dinas kesehatan tapi ada pihak-pihak lain yang dijadikan sebagai mitra. Kemudian saling percaya, tidak ada rasa curiga. Kemudian menyadari pentingnya kemitraan. Jadi karena tujuannya sama, jadi harus merasa dipentingkan kemitraan atau kerjasama. Kemudian kesepakatan visi, misi, tujuan, nilai yang sama. Yang kelima, landasan yang sama. Kemudian kesediaan berkorban, baik berkorban waktu, tenaga, dan dana dan sebagainya. Landasan kemitraan yang pertama, kedudukan, ya, saling mempunyai kedudukan yang sama. Jadi masing-masing kita mempunyai tugas dan fungsi yang sama, ya, sesuai dengan tujuan tugas dan fungsi dari masing-masing departemen atau bagian. Kemudian mempunyai kemampuan terhadap bidang tersebut. Kemudian saling menghubungi, saling mendekati, saling keterbukaan atau transparan, kemudian saling mendukung dan saling menghargai dan membantu antara rekan mitra atau jaringan mitra kerja. Prinsip kemitraan, kesetaraan. Jadi artinya tidak ada merasa lebih penting dalam sebuah kegiatan. Kemudian yang kedua, transparan atau keterbukaan. Yang ketiga, menguntungkan atau mutual benefit. Ya. Tujuan dari kemitraan yang pertama meningkatkan koordinasi, ya. Yang kedua meningkatkan komunikasi antar jejaring kerja. Yang ketiga meningkatkan kemampuan bersama. Yang keempat komitmen antara mitra kerja. Yang kelima, upaya kesehatan efisien dan efektif. Langkah kemitraan yang harus dilakukan, pertama, penjajakan permasalahan atau analisis situasi permasalahan. Yang kedua, menyamakan persepsi antar mitra kerja. Yang ketiga, pengaturan peran. Jadi masing-masing mitra berperan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Yang keempat, komunikasi yang intensif antar mitra kerja. Yang kelima, implementasi kegiatan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi kegiatan. Indikator kemitraan ya dikatakan berhasil atau tidak sebuah kemitraan dalam program kesehatan. Yang pertama yang kita lihat dulu inputnya. Input ya, mitra yang terlibat diupayakan lebih banyak. Kemudian sumber daya yang tersedia cukup ya. Kemudian proses, pada proses ini dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak mitra yang kita jalin, kemudian lokakarya yang dilakukan, kesepakatan, kemudian seminar ya. Kemudian ada output. Output adalah terbentuknya jaringan kerja, kemudian adanya program dan pelaksanaan kegiatan ya. Outcome-nya artinya meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Model kemitraan ada dua. Model satu, jaringan kerja atau networking ya, dalam bentuk forum dan koalisi dalam bidang kesehatan. Misalnya ada koalisi kesehatan Indonesia, ada forum promosi kesehatan Indonesia. Model 2, ini kerjasama yang lebih solid dalam bentuk gerakan dalam bidang kesehatan, seperti Gerdunas dalam mengatasi penyakit menular seperti TB, HIV/AIDS. Kemudian ada Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian strategi promosi kesehatan. Ada advokasi, artinya kita melakukan lobby kepada pemangku kebijakan, pembuat keputusan. Kemudian mitra, yaitu melakukan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kesehatan tetapi mempunyai tujuan yang sama.